Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat siang, Bu Sulis. Selamat siang juga, Pak Riyadi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, baik. Bagaimana kabarnya Pak Riyadi? Alhamdulillah, baik-baik saja, sehat. Alhamdulillah. Nah, ini katanya Bu Mai mau ngobrol, iya, kemarin mau menyampaikan sesuatu. Silakan untuk menyampaikan sesuatu tentang apa Bu Mai yang kemarin kira-kira ya. Oh iya, Pak Riyadi, terima kasih sudah diingatkan. Sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi kemarin, terutama saya mempelajari yang terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan saya mencoba melakukan variasi, Bapak. Tapi pemahaman anak-anak di kelas 10 TSM 1 masih kurang seperti itu. Selain itu saya juga merasa berjuang sendirian karena guru-guru yang satu mapel produktif dengan saya itu belum tertarik menerapkan pembelajaran diferensiasi, Bapak. Seperti itu. Kira-kira topik yang sangat menarik nih Bu Sulis yang kita miliki adalah antara waktu 30 menitan untuk berdiskusi ya. Nah, apa yang Bu Sulis ingin capai di dalam diskusi ini kali ini? Saya ingin mendapatkan beberapa solusi tentang bagaimana caranya supaya kita meningkatkan pemahaman siswa, Bapak, terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi ini atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat dan beberapa rekan saya atau teman sejawat saya dari mapel produktif mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh, begitu ya Bu. Hebat sekali Bu Sulis ini. Sudah mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Nah, tapi Ibu merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal. Ya, nah kemudian ini Bu, apa yang menjadi permasalahan Bu Sulis dalam pembelajaran itu sebetulnya? Jadi begini Bapak, mungkin ada beberapa hal terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran dan bagaimana caranya agar rekan mapel produktif saya mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Gitu ya. Wah, menarik sekali untuk Bu Sulis. Sekali obrolan kita ini kali ini, jadi Bu Sulis ini memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, yaitu terkait pemahaman materi, terus partisipasi siswa, kolaborasi, rekan mapel ya. Kalau boleh tahu, apa sih yang ingin dicapai oleh Bu Sulis dalam pembelajaran diferensiasi ini? Begini Bapak, sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran diferensiasi ini pas saya lakukan, waktu itu kan ada pengamatan, ada kuesioner, dan wawancara. Dan terkait persiapan belajar siswa dan gaya belajar. Nah, setelah itu
dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan secara berkesinambungan dari kelas 10, kelas 11, serta kelas 12. Alhamdulillah Bu Sulis sampai detail seperti itu, yaitu sampai berkesinambungan sampai mulai dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 sampai perhatikan seperti itu. Hebat sekali Bu Sulis, alhamdulillah. Untuk saya salut, mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau saya boleh tahu langkah atau strategi yang sudah Bu Sulis lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi ini semakin bagus, dapat diterapkan di semua tingkatan. Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian juga membuat LKPD atau asesmen berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu, saya juga sudah mendiskusikan hal ini dengan rekan teman di NGMP. Seperti itu, Bapak. Bagus Bu Sulis, berarti itu untuk LKPD-nya itu sudah ada, terus dibedakan gaya belajarnya. Wah, mantap sekali Bu Sulis. Sekali langkah yang sudah Ibu lakukan, alhamdulillah ya Bu. Kalau tidak keberatan, kalau tidak keberatan ya Bu, apakah Ibu pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Nggih, Bapak. Alhamdulillah, saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Selain itu, dengan rekan satu mata pelajaran produktif juga dan beberapa rekan sejawat, seperti itu. Bagus itu Bu. Ibu sudah melangkah mendekati sempurna terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan guru, Bu, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana Bu? Kami sebenarnya mengalami sedikit kendala sih Pak, karena jika yang diajak berkolaborasi tidak optimal, kemudian kami mencoba mengajak rekan yang mengajar kelas 10 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap ada kesinambungan dari kelas 10 ke kelas 11 dan 12, dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Terkait dengan langkah Ibu berkolaborasi dengan rekan mengajar kelas 10, 11, dan 12, harapan Ibu kedepannya itu seperti apa, Bu Sulis? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan siswa semakin meningkat, sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang atau rencanakan ini. Kira-kira grade 1 sampai 10, grade berapa Bu untuk rekan sejawat Bu Mei? Terus bisa dinaikkan ke grade berapa kalau seumpama sudah Bu Mei
apa ya, berbagi lah seperti itu untuk teman-teman gitu. Kemungkinan grade 6 ya Pak Riyadi, karena ada beberapa guru yang sudah senior atau sudah tua, sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan IT, karena semakin kesini ya kan, semakin zamannya itu ke teknologi, jadi harus bisa IT. Tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai level 8. Karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa di handle oleh guru yang muda, kenapa tidak? Kan seperti itu. Dalam segi aplikasi di kelas mereka oke-oke saja, bahkan jagonya itu biasanya yang guru-guru yang muda, seperti itu, Pak. Menarik sekali ya analisis Bu Sulis ini terkait grade guru-guru yang di sekolah Ibu. Apakah yang Ibu lakukan untuk dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan sejawat, minimal satu jurusan Ibu, satu mapel itu bagaimana Bu? Rencananya sih setelah pekan asesmen akhir ini nggih Bapak, ada waktu sekitar seminggu sambil meremedi dan mengolah nilai. Saya akan berdiskusi dengan teman sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Alhamdulillah Bu, saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan Ibu yang dihadapi. Saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut. Mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan, karena saya yang menginisiasi terlaksananya acara tersebut, kemudian guru produktif kelas 10, guru produktif kelas 11, dan guru produktif kelas 12. Guru dari mapel lain juga boleh bergabung jika bersedia. Bagaimana Bu, gimana ya untuk cara memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi Ibu dilakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasikan dengan baik, di kelas. Saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan satu rumpun saya tersebut dari sekarang Bapak. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman untuk mereka dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan luang lah. Jadi kalau ada waktu yang luang pasti kita enak untuk berdiskusinya. Jadi kita akan mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya Bu, betul. Dari pengalaman saya, kita sharing ya Bu namanya. Ya betul. Untuk itu nanti kita tempat yang nyaman itu, terus kita kasih kata-kata untuk mindfulness, itu akan menambah kenyamanan dan akan pikiran akan jernih, seperti itu. Sampai segitunya Bu Sulis itu aja kali ya. Iya, alhamdulillah.
kebetulan waktu diskusi kita ya sangat senang dengan Bu Sulis bisa menemukan solusi dan langkah-langkah yang tepat untuk permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih Bu Sulis. Saya tunggu kembali diskusinya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi murid kita bersama, terutama di jurusan TBSM dan TL. Dan nanti bisa kita berbagi, kita belajar dan berbagi dengan teman sejawat. Mungkin itu Bu Sulis dari saya. Terima kasih juga atas waktunya Pak Aryadi. Luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan dengan percakapan diskusi ini semakin senang dan sukses selalu buat kita semua. Terima kasih Bu Sulis. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Pak Aryadi. Bu Sulis, bolehkah saya meminta waktu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Pak, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Bu, saya sering merasa kelas saya kurang aktif untuk siswanya. Saya tidak tertarik dengan materi pelajaran, sehingga saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam membangun keterlibatan siswa dalam pembelajaran saya. Baiklah Pak Aryadi, jadi menurut Pak Aryadi, apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap pada pembicaraan kali ini, itu saya ingin menemukan sebuah solusi atas permasalahan saya untuk bisa membuat pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif sehingga siswa terlibat aktif dalam pembelajarannya. Jadi dia itu lebih tertarik dengan pembelajaran saya. Saya ingin dia itu lebih tertarik yang saya ajarkan, begitu Bu. Pak Riyadi, bisakah Pak Riyadi ceritakan lebih banyak tentang bagaimana Pak Riyadi biasanya membangun keterlibatan siswa dalam pembelajaran? Biasanya itu saya menggunakan metode ceramah Bu dan diskusi di kelas. Saya juga mencoba untuk memberikan contoh soal dan latihan kepada siswi saya Bu. Apakah Pak Riyadi merasa metode tersebut efektif? Tidak Bu, karena terkadang saya sering merasa siswi saya tidak fokus dan tidak terantusias saat mengikuti pembelajaran saya. Menurut Bapak, penyebabnya apa ya? Mungkin metode pengajaran saya terlalu monoton Bu, tidak melibatkan siswa-siswi secara aktif. Mungkin nanti kedepannya itu akan saya bagi sesuai dengan gaya belajar dan minat siswa Bu. Untuk gaya belajar mungkin akan saya bedakan nanti auditori, kinestetik, nah, mungkin semacam itu Bu.
Kalau berdasarkan dari informasi Pak Riyadi yang diberikan tadi, yang saya dengar, sepertinya Pak Riyadi perlu mencoba metode pembelajaran yang lebih variatif, Bapak, dan pastinya berpusat pada siswa. Oh iya, betul Bu ya. Iya. Eh, Kalau begitu, kira-kira strategi apa atau metode yang Bapak Riyadi inginkan untuk mencoba meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran? eh, saya ingin mencoba menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan permainan edukasi, simulasi, dan proyek Bu. Saya juga ingin mencoba menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Wah, bagus sekali, Pak. Bagaimana Bapak, berarti Bapak ini sudah memiliki gambaran yang bagus untuk mewujudkan kondisi kelas yang kondusif sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Iya Bu. Untuk itu, supaya rencana Pak Riyadi ini berjalan dengan baik, pastikan Bapak harus membuat rencana yang jelas dan terukur. Pastinya untuk setiap strategi yang ingin Bapak coba. Dan jangan lupa untuk mengevaluasi efektivitas strategi tersebut setelah Bapak menerapkannya. Oh gitu ya Bu. Oh iya, terima kasih Bu untuk masukannya. Untuk nanti kedepannya itu eh, edukasi, simulasi, dan proyek itu akan saya apa lebih kreatif mungkin dari pembelajaran pengelasan di kelas 10 atau kelas 11 dan kelas 12 itu eh, nanti akan saya gabungkan dengan teknologi juga yang mungkin saya perlihatkan untuk pertamanya YouTube atau apa gitu. Habis itu kita mengerjakan untuk LKPD-nya, dan LKPD-nya itu nanti sesuai gaya belajarnya tadi itu ada kinestetik atau ada auditori. Nanti saya bedakan, saya buat kelompok-kelompok. Mungkin antara saya yang tadi itu terima kasih Bu untuk masukannya. Saya sangat terima kasih sekali. Oh iya Bapak, kalau begitu kapan ya kira-kira Pak Riyadi akan mulai melaksanakan rencana Bapak ini? Saya inginnya minggu depan saya sudah melaksanakan Bu. Sementara ini mulai besok saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran, media alat yang sudah saya tadi sebutkan, dan bahan ajar yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran nanti. Terus dukungan apa yang Bapak butuhkan supaya rencana Bapak ini berjalan sesuai dengan yang Bapak inginkan? Dukungan yang saya butuhkan, saya membutuhkan beberapa referensi dari buku, link artikel di internet, YouTube, berdiskusi dengan teman sejawat tentang bagaimana meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Saya juga membutuhkan dukungan dari siswa saya untuk memberikan masukan tentang seperti apa pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, yang dapat membuat
mereka bisa menerima pembelajaran dengan nyaman di kelas. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali, Pak Riyadi. Sudah tidak sabar saya ingin mendengar cerita dari Pak Riyadi bagaimana suasana di kelasnya nanti ketika Bapak menerapkan proses pembelajaran dengan strategi-strategi atau metode yang telah Bapak rencanakan tadi. Saya tunggu ya, Pak. Semoga dapat terrealisasi dengan baik. Ya Bu, terima kasih atas waktunya Bu Sulis untuk yang tadi Bu Sulis eh, yang saya ceritakan tadi itu. Terima kasih Bu Sulis atas masukannya. Mungkin saya sedikit cerita pada yang langkah-langkah praktek saya, itu terutama pas waktu praktek itu nanti tadi kan sudah saya bagi kelompok Ibu. Sudah saya bagi kelompok, mungkin untuk soal yang lebih lebih hot itu yang anak-anak dengan kriteria pemahaman yang luar biasa, nanti akan saya beri foto, gambar, contoh pas waktu penilaian cacat pengelasan. Itu cacat pengelasan kan banyak Bu, ada sekitar 14 macam jenis cacat pengelasan. Itu nanti rencananya akan saya foto, habis itu nanti di LKPD-nya itu nanti saya kasih keterangan, itu saya suruh kasih keterangan. Nah, dari beberapa cacat pengelasan tadi, terus foto tadi dianalisa berapa cacat untuk pengelasannya, itu ada beberapa saja. Kalau seumpama di situ disebutkan ada 5, nah apabila dia menyebut satu cacat itu berarti dia harus menjelaskan juga penyebab cacatnya itu karena apa saja dan bagaimana cara untuk mengatasinya, jangan sampai terjadi cacatnya seperti itu. Nah, kalau dia menyebutkan 5, berarti dia harus menganalisa penyebabnya apa dan solusinya bagaimana. Mungkin itu untuk LKPD yang anak-anak yang tingkat pengertiannya tinggi. Mungkin itu Bu Sulis ya, pengertian tinggi. Nggak apa-apa ya Bu Sulis, saya cerita sedikit, mungkin Iya Bu Sulis Bapak, nanti boleh. dapat inspirasi atau apapun masukan. Nah, saya butuh kalau seumpama itu ada masukan yang baik, alhamdulillah, mungkin itu Bu Sulis. Terus yang kelompok yang lainnya, saya akan buat kelompok yang lainnya, nanti akan saya buat itu videonya. Nah, saya putarkan video dari benda kerja yang sudah disiapkan tadi untuk dicekkan dicek betul untuk permasalahannya ada berapa, seperti itu. Untuk permasalahannya apa saja itu cacat pengelasannya. Nah, untuk yang kelompok yang selanjutnya nanti akan saya kasih untuk cacat pengelasan untuk yang kelompok 3 itu nanti saya langsung kasih benda kerjanya. Mungkin itu Bu Sulis, kalau semua Bu Sulis punya masukan bagaimana caranya.
Terima kasih Bu Sulis. Iya, Bapak. Udah bagus, Bapak. LKPD dari Bapak sudah bagus dengan cara Bapak, dengan strategi dan metode seperti itu. Dan terima kasih kembali Pak Riyadi. Oke. Semoga sukses selalu ya, Pak. Semangat. Iya, semangat Bu Sulis. Semoga kita bisa memperbaiki cara pembelajaran kita. Iya, Pak.